Kekhawatiran Presiden Joko Widodo tidak netral atau mendukung kandidat tertentu dalam pemilu 2024 bukanlah tanpa alasan. Fakta terbaru adalah akrobat politik Jokowi saat menghadiri acara musyawarah nasional di Istora Senayan pada Minggu 14 Mei 2023. Tidak ada larangan dia datang ke sana, tapi tak sepatutnya Jokowi berjanji kepada para relawannya itu untuk membisiki partai agar mengusung calon presiden pilihan musrah. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo semestinya mengambil sikap dan tindakan berada di tengah menyangkut urusan pemilu 2024, bukan justru sebaliknya. Padahal sudah sangat jelas ketika menyangkut jabatan presiden, konstitusi memposisikan presiden sebagai pengemban amanat dan pelaksana undang-undang, bukan posisi partisan, apalagi kreator kekuasaan. Dengan adanya mandat ini, Jokowi sepatutnya berfokus melaksanakan tugas-tugas utamanya, menyiapkan dan memastikan pelaksanaan pemilu nanti berlangsung demokratis, jujur, adil, aman, dan transparan. Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober tahun depan sudah lama berusaha keras menjadi kingmaker yang mendorong menteri dan kepala daerah menggenjot elektabilitas agar bisa maju sebagai kandidat presiden atau wakilnya. Jokowi juga disebut-sebut sebagai orang di belakang terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang disiapkan sebagai perahu untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sinyal keberpihakan Jokowi pada figur tertentu juga muncul dalam beberapa kesempatan melalui sejumlah kode dari pernyataannya, seperti pemimpin berambut putih dan tegas. Bahkan Jokowi juga beberapa kali menyampaikan sosok Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai capres ideal. Bahkan Prabowo kerap ditenteng Jokowi ketika melakukan kunjungan ke daerah. Anies dideklarasikan Partai Nasdem pada Oktober 2022, disusul dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Ganjar dideklarasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7 bulan kemudian. Belakangan juga disokong Partai Persatuan Pembangunan. Prabowo Subianto yang belum mendeklarasikan diri ada kemungkinan didukung Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Golkar dan PAN disebut-sebut akan merapat ke Ganjar dan Prabowo. 3 nama itu selalu menduduki 3 teratas dalam berbagai survei elektabilitas. Strategi Jokowi ini disinyalir untuk mengamankan dirinya dari resiko politik dan hukum ketika sudah tidak menjadi presiden. Peninggalan Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya antara lain menguatnya politik kartel yang menelurkan banyak keputusan dan peraturan yang merugikan masyarakat, bahkan bisa berujung korupsi. Sebut saja pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja, proyek ibu kota negara yang menyedot biaya publik sebesar 500 triliun rupiah, dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang menimbulkan timbunan utang ke Cina. Jokowi juga saat ini disebut ikut menggagas koalisi besar partai pendukungnya untuk melawan Anies Baswedan. Sinyal ini tampak ketika dia mengundang para ketua umum partai koalisi pemerintah minus Partai Nasdem di Istana Merdeka pada 2 Mei lalu. Menurut Jokowi, Nasdem tak diundang karena sudah memiliki koalisi lain. Patut disayangkan, Jokowi menempuh cara tak terhormat dengan terang-terangan berpihak kepada kandidat tertentu. Karena terang-terangan menunjukkan resistensi terhadap calon tertentu, pertemuan tersebut jelas merupakan agenda politik partisan yang tidak sepantasnya memakai fasilitas negara. Lembaga Konsorsium Big Data Indef memotret kekecewaan masyarakat atas pertemuan itu melalui percakapan mereka di Twitter sepanjang 2 hingga 6 Mei 2023. Dari 15.000 lebih perbincangan yang diteliti, 92% diantaranya mengecam pertemuan partisan tersebut menggunakan fasilitas negara.
Sulit untuk menjamin ketika presiden condong ke kandidat tertentu, dia tidak akan memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangkan calon tersebut, termasuk menggunakan fasilitas negara dan kekuatan aparat. Bisa dibayangkan bahayanya jika presiden bersikap seperti itu. Tidak hanya merusak demokrasi, sikap presiden yang tak netral dalam pilpres juga bisa memicu konflik di masyarakat. Karena begitu besar dampak buruknya, Jokowi harus menghentikan cawe-cawe dalam urusan penentuan kandidat presiden dan partai koalisi penyokongnya. Apalagi masyarakat juga menghendaki presiden bersikap netral, seperti yang terungkap dalam sejumlah hasil survei terakhir menyangkut netralitas penyelenggara negara dalam pemilu. Lebih terhormat bila Jokowi mencari cara agar partisipasi masyarakat meningkat dalam pemilu, ketimbang sibuk memberi dukungan kepada kandidat tertentu.